Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mereview novel Ayat-Ayat Cinta 2. Sinopsis. Ayat-Ayat Cinta 2 ini menceritakan kelanjutan cinta dari seorang Fahri Abdullah bersama istri tercintanya yaitu Aisyah. Cinta mereka diuji dengan berbagai macam persoalan yang rumit. Hidup Fahri dijalani dengan duka dan usaha pencarian istri yang sangat dicintainya. Di kota Edinburgh, Skotlandia, kota yang sangat disukai Aisyah. Di sini, mereka membangun rumah tangganya kembali setelah di Kairo, masa di mana nyawanya Fahri dipertaruhkan. Meski akhirnya nyawa sang jabang bayi yang tidak bisa dipertaruhkan. Namun, di kota ini pun mereka diuji kembali. Fahri ditinggalkan Aisyah bersama Alicia pergi ke negeri konflik Palestina, dan hingga kini tak ada kabar dari Aisyah. Alicia adalah teman baru Aisyah yang merupakan mualaf asal Amerika. Kehidupannya di Eropa tidak selalu berjalan mulus. Diskriminasi serta kecaman bahwa Muslim adalah teroris yang harus ia terima dari beberapa orang. Namun, ini adalah Fahri yang selalu berbuat baik pada setiap orang dan membantu sesama tanpa pandang bulu. Kesantunan dan keramahan sikapnya membuat Fahri disukai banyak orang, seperti Nenek Katarina, wanita Yahudi yang tinggal tak jauh dari rumahnya. Namun, ada juga yang menentang bahkan membenci dirinya, seperti Keira, gadis kelahiran Skotlandia yang terobsesi menjadi pemain biola terkenal. Dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, Fahri hanya ditemani Hulusi yang merupakan asisten rumah tangganya yang berdarah Turki. Beberapa kali, Paman Hulusi menyarankan Fahri untuk melupakan Aisyah dan mencoba lembaran baru. Namun, tidak mudah bagi Fahri menggantikan sosok Aisyah yang merupakan istri yang sangat dicintainya tersebut. Di tengah keputusan dalam penantian akan kedatangan Aisyah, akhirnya Fahri bertemu dengan seorang wanita yang mampu membuatnya membuka hati untuk memiliki pendamping hidup. Gadis itu bernama Hulya, gadis berkebangsaan Turki Jerman yang sedang mengambil S2 di Edinburgh yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Aisyah. Hulya adalah keponakan Aisyah. Tidak lama, muncul sosok wanita bercadar yang mengaku bernama Sabina. Ia akhirnya diterima Fahri menjadi asisten rumah tangga. Singkat cerita, Hulya akhirnya menikah dengan Fahri. Keluarga ini hidup sangat bahagia. Namun, siapa sangka suatu kejadian akhirnya membuka tabir bahwa Sabina ternyata sosok Aisyah, istri Fahri yang selama ini dicari. Tapi, wajahnya rusak karena ia mengorbankan diri ketika ditangkap pasukan Israel. Kejadian tersebut juga membuat nyawa Hulya melayang. Namun, sebelum meninggal, Hulya meminta Aisyah merawat anaknya dengan Fahri yang bernama Umar dan kembali bersanding menjadi suami istri. Unsur intrinsik. Tema yang digunakan dalam novel ini adalah tentang cinta pada manusia dan cinta manusia kepada Tuhan dan Rasul-Nya. Tokoh dan penokohan. Fahri orangnya tampan, beragama, cerdas dan peduli. Alisa orangnya cantik dan baik hati. Alicia orangnya memiliki rasa ingin tahu. Hulya orangnya pintar, pemalu, kaku dan solehah. Alur yang digunakan yaitu menggunakan alur maju, latar waktu, pagi, siang, sore, dan malam. Latar tempat di Mesir kota Kairo, flat, masjid, rumah sakit, restoran, penjara. Sudut pandang orang yang pertama sebagai pelaku utama. Gaya bahasa sederhana, mudah dipahami dan sangat mengalir saat pembacanya. Amanat, sabarlah karena setiap cobaan pasti akan ada hikmah di baliknya. Unsur ekstrinsik. Latar belakang penulis Habibur Rahman Al-Shirazi lahir pada hari Kamis 30 September 1976. 12 melalui pendirian di MTS Kutuhiyah Merezen sambil mondok di pesantren Al-Anwar dan melanjutkan ke Universitas Al-Azhar pada tahun 1995 dan lulus di tahun 1999. Karya beliau sudah cukup banyak dan salah satunya novel Ayat-Ayat Cinta ini. Latar belakang
Sang tokoh penulis sangat berpengaruh terhadap tulisannya, di mana sang tokoh Fahri yang juga merupakan seorang mahasiswa Al-Azhar yang seperti penulis. Nilai sosial sebagai umat manusia ketika hidup di negara orang, hendaklah harus saling membantu dan melengkapi. Nilai moral terletak pada sikap sang tokoh utama yang merasa tidak tahan ketika melihat seorang perempuan menangis. Hal tersebut membuktikan bahwa ia memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi. Nilai pendidikan ketika sang tokoh memberikan ilmu kepada orang lain walaupun hanya satu ayat, seperti yang dilakukan Fahri, terus mengangkat agama Islam di kawasan kaum mayoritas bukan agama Islam. Nilai budaya yang terdapat dalam negara Edinburgh, Skotlandia. Kelebihan dari novel ini adalah yaitu cover yang dikemas dengan apik. Setiap percakapan yang berbahasa Arab disertai dengan arti sehingga pembaca mudah mengerti. Novel ini tidak hanya menyajikan cerita tentang cinta seorang suami kepada istrinya saja, tetapi kisah yang terdapat di dalamnya dibumbui dengan pendidikan agama yang tidak terkesan menggurui dan dapat tersampaikan dengan sendirinya. Kekurangan dari novel ini adalah cerita yang disajikan oleh penulis terlalu banyak sehingga bukunya menjadi tebal, sehingga untuk beberapa pembaca mungkin akan merasa bosan untuk membacanya, atau mungkin beberapa orang menjadi semakin malasnya membaca meskipun baru melihat novelnya. Banyak typo nama Fahri menjadi Fahmi. Ending cerita mudah ditebak karena clue yang diberikan cukup kelihatan, kurang merasakan gregetnya seperti novel pertama. Rekomendasi. Novel ini cocok bagi kalangan anak muda. Novel ini memiliki alur yang bagus bagi kalian yang menyukai genre romantis yang berkaitan dengan Islami, dan kisah yang terdapat di dalamnya dibumbui dengan pendidikan agama serta mengandung nilai-nilai kehidupan. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.